Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita monster episode 49 dan 50. Tapi sebelum itu intro dulu. Terlihat di panti asuhan Ceko, tempat di mana anak-anak yang sebelumnya dirawat oleh Petrov kini tinggal. Para anak-anak sendiri masih belum percaya kalau Grimmer adalah seorang pembunuh. Mereka sangat yakin kalau wanita yang mereka lihat saat itu adalah orang yang telah membunuh Petrov. Salah satu anak bernama Milos kemudian mengaku pada temannya yang lain, ia pernah melihat wanita itu tak jauh dari panti asuhan mereka. Lalu esok harinya, mereka kemudian saling berpencar di jalanan untuk mencari tahu di mana wanita itu bertempat tinggal. Beberapa waktu kemudian, Tenma dan Grimmer mendatangi bekas rumah Petrov untuk memeriksa tempat itu. Di sana, mereka mendapati banyak pesan dari anak-anak yang ditempel di dinding rumah itu, yang bertuliskan kalau Grimmer sama sekali tidak bersalah. Tidak hanya itu, Grimmer juga menemukan sebuah amplop dari anak-anak yang ditunjukkan untuk dirinya. Di dalamnya terdapat sebuah kartu pemain sepak bola terkenal yang mereka berikan sebagai hadiah untuk Grimmer. Dari tempat itu, mereka kemudian pergi menuju panti asuhan untuk menemui anak-anak tersebut. Baru saja sampai di sana, ketua dari anak-anak itu, Antonin, langsung memberitahu pada Grimmer kalau mereka sudah menemukan gadis pirang yang mereka lihat pada saat itu. Tapi saat mereka mencari tahu di mana gadis itu tinggal, mereka malah kehilangan Milos. Di tempat yang berbeda, Lungi pergi mengunjungi Ibu Suk untuk mencari informasi mengenai wanita berambut pirang yang dikatakan oleh perawat datang mengunjunginya. Ibu Suk pun langsung meluruskan kalau orang itu adalah seorang laki-laki. Sementara itu di tempat lain terlihat Milos yang sedang bersama Johan yang menyamar sebagai Nina. Lalu Johan bertanya pada bocah itu apa yang dilakukannya di tempat ini dan siapa yang sedang dicarinya. Dengan polosnya, Milos lalu berkata kalau ia sedang mencari ibunya. Milos sendiri tidak mempunyai informasi apapun mengenai ibunya. Namun Milos yakin kalau dia pasti akan langsung mengenali sang ibu saat dia melihatnya. Mendengar itu, Johan lalu berkata, "Bagaimana jika ibumu berpura-pura tidak mengenalimu? Dan jika kamu benar-benar diinginkan, kenapa ibumu meninggalkanmu?" Dengan tenangnya Johan berkata, "Mungkin saja ibumu meninggalkanmu karena dia tidak menyukaimu." Johan kemudian menegaskan bahwa dilahirkan bukanlah sesuatu yang istimewa, karena semua orang yang dilahirkan pasti akan mati. Ketika ditanya kembali siapa yang menginginkannya, Milos pun hanya diam terpaku tak bisa berkata apapun. Di waktu bersamaan, Tenma dan Grimmer mencari informasi mengenai wanita yang mereka cari. Dan dari warga sekitar, mereka akhirnya mengetahui di mana wanita yang mengaku sebagai anak itu tinggal. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung pergi ke sana. Tapi sialnya, mereka sudah terlambat. Tempat itu sudah kosong dan tak ada siapapun di dalamnya. Hal itu lantas membuat Grimmer sangat penasaran kemana Milos dibawa pergi. Sementara itu, Tenma berkata, jika wanita yang tinggal di tempat ini adalah orang yang dipikirkannya, maka Milos tidak akan dibiarkan untuk hidup. Namun ia akan terlebih dahulu dibiarkan melewati hal paling kejam sebelum dibunuh. Setelah mengingat kalau Milos merupakan anak dari seorang pelacur, Grimmer pun seakan mengetahui kemana Milos akan dibawa pergi. Di tempat lain terlihat Johan menyuruh Milos untuk terus mengikuti jalan yang ada di hadapan mereka. Ia juga berkata kalau di depan sana ada sebuah tempat ramai dan mungkin Milos bisa menemukan ibunya di tempat itu. Namun jika tidak ada orang yang memanggilnya, itu berarti tidak ada orang yang menginginkan dirinya. Dengan harapan untuk menemukan sang ibu, Milos tanpa ragu mengikuti jalan tersebut. Malam harinya, Milos akhirnya sampai di sebuah tempat yang cukup ramai, dan ternyata itu adalah sebuah distrik prostitusi. Milos lalu menanyakan mengenai ibunya pada seorang pria yang ada di sana, tapi Milos malah ditertawakan olehnya. Saat melangkah lebih jauh, seorang wanita malam tiba-tiba memeluk dirinya. Tapi setelah itu wanita tersebut mendorongnya dan mengusir dari hadapannya. Milos pun terus berjalan hingga sampai di sebuah gang kecil dan gelap. Di sana dia mendapati seorang wanita dan seorang pria sedang melakukan hubungan intim. Saat hendak pergi, pria itu malah meminta Milos untuk menyaksikan mereka. Dan sebagai imbalannya, Milos kemudian diberikan sejumlah uang. Setelah kepergian pria itu, Milos yang merasa iba terhadap wanita itu lalu memberikan uang yang dia berikan pada wanita tersebut.
Di tempat lain, Milos terus berjalan, seraya memikirkan perkataan Johan sebelumnya mengenai siapa yang menginginkan dirinya dan juga apa tujuannya untuk hidup. Milos pun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia seakan sudah memahami apa maksud dari perkataan Johan tersebut. Beberapa saat berselang, Grimmer dan Tenma akhirnya sampai di distrik itu dan berhasil menemukan Milos yang sedang berdiri di pinggir jembatan. Secara perlahan, Grimmer kemudian mendekatinya dan langsung memindahkan bocah itu ke tempat yang lebih aman. Seraya menangis, Grimmer mengatakan kalau banyak orang yang menginginkan kehadiran Milos, seperti teman-temannya di panti asuhan dan juga Tenma beserta dirinya. Karena itulah Milos tak perlu khawatir jika tidak memiliki seorang ibu. Di tempat lain terlihat Lunge mendatangi sebuah rumah mewah terbengkalai yang dipagari oleh mawar berduri. Dari tempat itu Lunge pergi mengunjungi Suk yang masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya ia telah memeriksa semua rumah sakit yang berkaitan dengan polisi rahasia, hingga akhirnya dia menemukan Suk di rumah sakit ini. Namun kedatangannya bukan untuk menangkap Suk. Suk lalu menegaskan kalau ia tidak bersalah. Begitu pula dengan Grimmer yang kini telah ditetapkan oleh polisi sebagai pelaku pembunuhan Petrov dan juga Zeman. Saat ditanya siapa pelaku sebenarnya, Suk sama sekali tidak bisa memberikan jawaban apapun. Ia bahkan tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya olehnya. Mendengar itu, Lunge kemudian menyarankan agar Suk menganalisa semuanya dengan tenang sebagai seorang detektif. Dan jika dia tidak ingin dikhianati lagi, maka Suk harus meragukan orang yang paling tidak ingin dia ragukan. Saat akan keluar dari ruangan itu, salah satu anak buah Ranke menanyakan apa tujuan Lunge menemui Suk sembari mengarahkan sebuah pistol kepadanya. Alih-alih merasa takut, Lunge malah menyuruh orang itu menyampaikan pesan pada Ranke kalau ia ingin membicarakan sesuatu tentang rumah mawar. Beberapa waktu kemudian, Ranke dan Lunge akhirnya bertemu satu sama lain. Reputasi yang mereka miliki pun tak sulit untuk membuat mereka saling mengenali satu sama lain. Lunge kemudian memperlihatkan pada Ranke sebuah buku bergambar berjudul Monster Tak Bernama karya Emil Serbe. Setelah menyelidiki lebih dalam, Lunge mendapati bahwa Emil Serbe adalah sebuah nama pena dari seseorang bernama Franz Bonaparte. Lunge kemudian menanyakan siapa sebenarnya Franz Bonaparte dan kenapa orang itu tidak memiliki jejak apapun saat dicari, selain sebuah rumah mewah berpagar mawar berduri yang terdaftar sebagai alamatnya. Ranke pun mengaku kalau ia tidak tahu apapun mengenai orang itu. Kendati demikian, ia masih berusaha untuk melupakan keberadaan rumah mawar tersebut. Yang Ranke tahu hanyalah kalau dulu para tahanan politik dan peneliti ditahan di sana. Lunge lalu memberitahu kalau dia sudah memasuki rumah itu beberapa hari yang lalu. Pada lantai 2 rumah itu, dia mendapati sebuah tembok yang dibuat seperti untuk menyembunyikan sesuatu. Di saat Lunge menanyakan apakah ia boleh menghancurkan tembok itu, Ranke pun seakan merasa sangat ketakutan. Kemudian berkata kalau Lunge bisa mati karena sedang menghadapi teror yang sejati. Akan tetapi peringatan itu sama sekali dihiraukan oleh Lunge. Ia pun kembali ke rumah itu dan mulai untuk menghancurkan tembok yang dia sebutkan sebelumnya. Ternyata di balik tembok itu ada sebuah pintu yang menuju suatu ruangan. Lunge kemudian masuk dalam ruangan itu dan langsung mencium bau etanol yang memenuhi seluruh ruangan tersebut. Setelah membuka jendela ruangan itu, tampak lukisan seorang wanita yang terpajang di dinding. Dan itu adalah wanita yang sama yang dilihat oleh Lunge di buku sketsa milik Klaus Poppe. Di tempat yang berbeda, Tenma menemui seorang pria parubaya yang dulu pernah bekerja sebagai editor bagi Franz Bonaparte. Pria itu mengaku kalau ia hanya menjadi editornya saat Franz menggunakan nama Klaus Poppe. Franz sendiri adalah orang yang sangat tenang, tapi cukup menakutkan bagi anak-anak. Terakhir kali dia bertemu dengan Franz adalah 15 tahun yang lalu. Kala itu Franz datang dengan sebuah cerita tentang monster yang jatuh cinta. Namun saat itu dia menolak untuk mengerjakan cerita tersebut. Dan itu adalah terakhir kalinya dia melihat Franz Bonaparte. Baru saja Tenma pergi dari rumah itu, pria itu langsung menyadari kalau Tenma adalah seorang buronan atas kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Jerman. Dia pun langsung segera menghubungi polisi dan melaporkan mengenai Tenma. Sementara itu Tenma dan Grimmer pergi ke taman bermain untuk memeriksa keadaan Milos. Melihat Milos yang sudah bisa bersenang-senang bersama anak-anak lainnya, Grimmer pun bisa sedikit tenang. Sementara itu Tenma sendiri masih sangat khawatir dengan Suk yang mungkin akan berakhir seperti dirinya.
Namun Grimmer berujar jika Suk akan baik-baik saja karena dia sudah menyiapkan sebuah surat mengenai rincian kasus pembunuhan yang dituduhkan pada Suk. Di dalam surat itu Grimmer mengaku bahwa dialah pelaku dari pembunuhan tersebut. Dengan demikian Suk akan dibebaskan dari tuduhan tersebut. Hal itu lantas membuat Tenma sangat terkejut. Lalu Grimmer berkata kalau dirinya pasti akan baik-baik saja. Sebagai seorang mantan mata-mata, menangkap dirinya bukanlah hal yang mudah. Dia juga tak khawatir jika menjadi tersangka dan buronan seumur hidupnya, karena manusia bernama Grimmer memang tidak pernah ada. Grimmer lalu berpesan pada Tenma untuk jangan sampai mati. Dan sebelum mereka berpisah, Grimmer meminta Tenma untuk berpiknik dan makan bersama sekali lagi, seperti yang mereka lakukan saat pertama kali bertemu. Baru saja melangkahkan kakinya, Tenma melihat seorang bocah yang meringkis kesakitan karena terjatuh. Ia pun mengobati luka bocah itu. Tapi bertepatan dengan itu, tiba-tiba beberapa polisi datang untuk mengepung dirinya.